Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farad Ajila dengan NIM sebagai berikut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab praktikum konfigurasi basic DHCP. Nah, DHCP ini dinamik, bukan statik. Nah, yang pertama, buatlah konfigurasi sederhana mengenai DHCP server dan DHCP client dengan tujuan agar guest bisa terkoneksi ke internet dan mendapatkan IP pool secara otomatis yang sudah diatur oleh DHCP server Mikrotik. Dan yang kedua, atur list time-nya pada dynamic server menjadi 5 detik. Kemudian lakukan uji coba apakah list time sudah berjalan dengan melakukan ping dari sisi guest. Nah, ini untuk IP address-nya dan ini ada keterangannya. 2 digit dari NPM. Ini tuh maksudnya NIM terakhir saya. Nah, ini untuk NIM terakhir saya itu 63. Nah, jadi kalau 63 itu nanti di Ether 2-nya di sini 63. Nah, kalau untuk Ether 1 dan IP gateway, ini sebenarnya tergantung IP address si host. Kalau di sini saya IP address-nya, kita coba dulu masuk ke command prompt. ipconfig. Nah, ini ya, ini untuk IP address saya. Ini untuk IP saya. Dan ini untuk default gateway-nya. Nah, ini untuk Ether 1 dan IP gateway kita pakai yang ini. Dan untuk Ether 2 kita pakai yang ini, yang NPM. Oke, kalau sudah seperti ini, maka langkah pertama itu ya kita buka dulu ya virtual machine. Nah, kita buka nah ini ya VirtualBox. Di sini saya memakai Oracle VirtualBox. Kalau ada yang pakai VMware juga bisa. Tapi di sini saya pakainya VirtualBox. Nah, hal yang perlu dipersiapkan itu ada VirtualBox Manager. Kemudian untuk Mikrotik OS-nya ya. Kemudian ada VM Client. Nah, di sini ada Windows 10 sama Ubuntu. Nah, di sini saya pakainya Ubuntu ya. Karena menurut saya untuk Windows ini yang lain juga sudah pakai ya, jadi saya akan beda sendirilah di Ubuntu. Nah, pertama-tama itu biasa lah ya, kayak create new, terus nanti masukkan ISO image, setting-setting kayak RAM, video memory, core seperti apa. Nah, tapi jangan lupa juga untuk settingsnya kalian buka 2 ya untuk studi kasus ini. Jadi di adapter pertama itu kita pakai Bridget adapter saja biar kita nggak usah setting-setting lagi IP address. Dan untuk adapter 2 ini kita pakai internal network dengan name tergantung kalian sukanya apa. Kalau saya di sini memakai VMLAN. Nah, untuk adapter 3 ini terserah ya, karena yang dipakai ini cuman 2 adapter. Adapter pertama ini tuh dia dari sini ya, dari Mikrotik ke host. Dan untuk adapter kedua itu dari Mikrotik ke sini. Kalau di sini Windows XP ya. Nah, kalau saya ini Ubuntu VM. Seperti itu. Nah, oke, kalau misalnya sudah seperti ini, tertutup. Kalau misalnya sudah seperti itu, maka kita ya udah buka aja Mikrotiknya. Kita tunggu. Nah, untuk Mikrotik OS ini kita bisa mengsetting 3 cara. Yang pertama itu kita bisa langsung dari Mikrotik OS-nya. Kita login dulu. Atau kita bisa mengsetting ini Mikrotik OS ini langsung ke web. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan Winbox. Nah, kalau untuk web itu cukup mudah ya. Kita si routernya itu tergantung IP address si router. Misal di sini itu kita IP address print. Nah, ini ya IP address ini. Kita coba masukkan 92 yang ini ya. Nah, kalian bisa setting router di sini. Ini via web. Ini sama aja sebenarnya kayak Winbox. Atau kita bisa pakai Winbox. Nah, ini. Nah,
Kalau di sini di studi kasus ini saya pakai Winbox. Nah, dan yang kalau misalnya kalian sudah siapkan Winbox ini, kalian ini ya connect to-nya, masukkan address-nya. Ini address-nya itu address si Mikrotik OS. Nah, yang ini ya. Udah. Nah, kalau misalnya kalian belum setting IP address, kalian bisa menggunakan IP address set. Kemudian nanti addressnya berapa, kemudian networknya apa, dan kalau misalnya kalian mau ganti nama interface-nya, ketik aja interface-nya sama dengan header berapa, terus apa gitu. Seperti itu. Tapi di studi kasus ini saya sudah sudah mengset, jadi saya tidak usah set-set lagi. Nah, di sini saya memakai yang ini. Yang 192.168.18.10.24 yang ini. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, kita connect-kan saja. Connect to ini, kemudian untuk login admin ya, di sini saya tadi ini admin. Dan password sesuai dengan Mikrotik OS yang kalian punya. Setelah itu kalian bisa pakai add atau set, atau bisa langsung connect, itu terserah ya. Tapi kalau di sini saya pakai add set biar disimpan ke sini. Kemudian saya klik aja untuk connect. Oke, kalau misalnya sudah seperti itu, tampilan awalnya itu untuk Winbox seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilan awalnya kosong seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke IP address, kemudian ke addresses. Nah, kalian tambahkan address untuk header kedua. Jadi sebenarnya untuk menambahkan address ini, kalian bisa tambah lagi sama halnya seperti ini ya. Atau kalian bisa tambahin address di sini juga. Jadi yang membedakan kalian setting di Mikrotik OS dan di Winbox ini itu cuman bedanya itu kalau di sini itu dia pakai CLI, kalau di sini kita pakai GUI. Jadi lebih enak aja kalau misalnya GUI kan di sini tinggal address ketikan, terus nanti subdesnya apa, kemudian untuk networknya, kalau network ini kayak apa ya, IP address-nya lah. Terus ini untuk interface-nya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian sudah cukup untuk setting IP di Mikrotik. Kemudian kalau misalnya sudah seperti ini sebenarnya opsional ya untuk menambahkan firewall. Tapi di sini saya lakukan saja. Jadi kalau untuk firewall, kalian masuk ke tadi ya IP firewall, terus kalian pindah yang asalnya di sini itu ke net, kemudian tambahkan aja. Nah, ini untuk chain-nya tambahin namanya ini Ethernet. Kemudian out interface-nya itu kita masuk ke header 2. Soalnya kan kita pakai header 2. Kemudian untuk action-nya kita pakai mesh query. Kalau misalnya sudah beres, kita apply terus oke, nanti akan tambahkan ke sini. Ini yang saya ya. Jadi itu action-nya mesh query, chain-nya Ethernet, header-nya di sini header 1 internet. Untuk out-nya ya ini header 1 internet ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, firewall sudah di setting. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu men-setting dinamis. Nah, untuk dinamis ini kita khususnya di header 2 ya. Jadi kalian masuk aja ke sini nih, DHCP server, klik. Kemudian kalian masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan ini, kalian masuk ke DHCP setup. Nah, di sini kalian menambahkan DHCP server. Kalian klik aja. Untuk interface kan di sini itu kita mengkonekkan dari ini ya, dari sini, dari Mikrotik ke Windows XP, otomatis kita menggunakan terdua gitu. Nah, jadi kita menambahkan DHCP-nya itu header 2 yang ini. Yang ini, kemudian next, ini address space-nya kita next saja karena itu sudah diisi otomatis. Kemudian untuk DHCP relay, nah ini relay itu kayak apa ya, DNS address-nya lah. DNS address-nya apa gitu.
Misal di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kalian address poolnya mau apa? Seperti itu. Nah, kalau saya sih ini saya sudah setting sendiri ya. Nah, jadi kalau yang saya seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, setting DHCP server MikroTik ke Ether 2 itu sudah selesai. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian bisa start VM klien kalian. Nah, kalau sudah di kasus ini, dia VN WinXP. Nah, kalau saya itu pakai Ubuntu VM. Nah, ini ya. Jangan lupa juga untuk Ubuntu VM 1 ini adapter one-nya kita pakai internal network dan name-nya itu VMLAN. Kemudian start. Oke, kenapa saya memilih Ubuntu VM 1? Karena Ubuntu ini dia lebih lightweight ya. Dan ini tuh sebenarnya bukan Ubuntu biasa, ini Lubuntu. Jadi dia itu lebih ringan. Saking ringannya itu saya settingnya cuman butuh RAM 1 GB, core-nya 1, dan size storage-nya itu hanya 15 GB. Dan ini tuh ya terbilang lancar lah. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, sudah membuka Ubuntu, kalian masuk aja ke terminal. Nah, kalian cek nih untuk IP-nya. Cara ceknya itu kalau di Ubuntu dia IPA. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian pakai Windows, itu dia pakai ipconfig. Seperti itu. Nah, IPI ini dia akan menampilkan IP root atau IP address-nya ya. Nah, untuk IP address di sini ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini. Inet 253, 255 yang ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, itu berarti sudah selesai, sudah beres. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita coba cek juga nih IP si default gateway-nya. Untuk default gateway kita bisa menggunakan komen ini, IP root. Nah, ini ya, 192.168.63.10. Jadi si IP gateway ini itu menuju si MikroTik ini. Dan kalau misalnya sudah seperti ini, berarti sudah selesai. Kita coba tes nih, ngeping. Pertama kita coba ping dulu dari VM client ini ke VM MikroTik. Ping 192, 68, 63, 10. Ini untuk IP address si MikroTik saya ya. Kita coba ping. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka itu bisa dibilang berhasil. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu sudah berhasil ya. Dari ping Windows XP itu ke MikroTik. Sekarang kita coba kalau misalnya ping keluar kayak 8.8.8. Bisa? Bisa. Sekarang kita coba ping google.com. Bisa? Bisa. Nah, ya bisa. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka selamat gitu. Untuk dinamis, kalian sudah selesai. Dan ya seperti itu aja sih untuk studi kasusnya. Kan di sini coba men-setting basic dinamis dari MikroTik ini ke Windows XP. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau ada step-step yang terlewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.